Shalom pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda pada hari ini dalam acara Renungan Kasih. Bersama saya Pendeta George Marso Daniel. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan sekali lagi kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab suci, dari Alkitab firman Allah, yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, siapakah Yesus menurut Alkitab dan siapakah Yesus menurut Anda, dan apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di seluruh permukaan bumi. Allah telah mengasihi kita dengan memberikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada episode yang lalu kita telah belajar bersama-sama tentang apakah alasannya Alkitab menjelaskan tentang mengapa Yesus rela menderita, disalibkan dan mati untuk menjadi penyelamat umat manusia. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita tunduk, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah pencipta langit dan bumi, segala kemuliaan dan hormat kami naikkan kepadamu untuk kasih setiamu, pertolonganmu bagi kami semua. Pada hari ini sekali lagi kami belajar dari kebenaranmu. Kami ingin pimpinan Rohmu sendiri menuntun kami untuk lebih memahami kebenaranmu dan menghidupinya dalam kehidupan menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Berkata-katalah kepada kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang kebenaran, alasan-alasan yang telah dimuat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tentang mengapa Yesus rela menderita, rela disalibkan, dan rela mati untuk menyelamatkan kita. Yang pertama pada masa itu telah kita percakapkan adalah Yesus menderita dan mati untuk menanggung murka Allah. Kutuk atas kita karena dosa telah ditanggung oleh Yesus bagi kita. Dan kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi menerima kutuk, sebab Yesus yang menanggungnya bagi kita. Yang kedua, pada masa yang lalu kita telah belajar juga tentang alasan kedua adalah Yesus menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyenangkan hati Bapanya. Jadi bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi menyenangkan hati Bapanya yang telah mengutusnya menjadi juru selamat manusia. Jadi hati Bapanya lah yang dipuaskan. Alasan yang ketiga adalah Yesus rela menderita dan mati untuk menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah Allah bagi orang-orang berdosa. Siapapun, semua manusia di muka bumi ini adalah orang-orang yang telah berdosa. Tetapi dengan Yesus menyerahkan dirinya dan rela mati untuk menyelamatkan kita, menunjukkan kekayaan kasih Allah, menunjukkan kekayaan anugerah Allah yang tak terbatas untuk seluruh umat manusia. Bukan karena kita, bukan karena nilai kita, bukan karena kita berharga, tidak, tetapi oleh karena kekayaan kasih Allah kepada kita. Alasan yang keempat, saya telah sampaikan pada masa yang lalu adalah kerelaan Yesus mati menderita bagi kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Jadi Yesus mengasihi semua manusia tanpa batas. Jadi kematiannya di atas kayu salib menyatakan kasih-Nya yang tanpa batas kepada siapa saja yang mau menyambut Dia dan percaya kepadanya. Alasan yang kelima pada masa yang lalu telah saya sampaikan adalah
Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib bagi kita adalah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia membeli semua orang dengan harga yang lunas dibayar. Jadi pembayaran ini tidak dilakukan oleh karena membayar kepada iblis, tetapi dibayar kepada Bapanya yang mengutusnya untuk menyelamatkan semua orang. Nah, pada hari ini, pemirsa sekalian, kita akan belajar tentang alasan yang keenam yang saya ingin kita belajar bersama-sama. Kita membuka dari satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Satu ayat lagi dari Matius 26 ayat yang ke-28 berkata demikian. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Alkitab, kitab suci mengatakan bahwa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Kekasih Tuhan, kita hari ini melihat alasan yang keenam adalah Kristus menderita dan mati bagi semua umat manusia untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sekali lagi saya ulangi. Kristus menderita dan mati untuk pengampunan dosa-dosa kita. Siapa kita? Semua manusia, tidak terkecuali dari segala suku, bangsa, bahasa, kaum di seluruh dunia. Semua manusia. Ini tidak berbicara mengenai makhluk-makhluk lain, tetapi berbicara mengenai manusia yang berhak untuk memperoleh pengampunan Allah. Berbicara mengenai pengampunan, ketika kita mengampuni utang seseorang, tatkala kita mengampuni pelanggaran seseorang kepada kita, atau tatkala kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tidak menuntut suatu pembayaran untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Kita tidak menuntut pembayaran dalam bentuk nilai. Kalau kita menuntut pembayaran, kalau ada pembayaran yang dituntut, maka itu bukanlah pengampunan. Kita berbicara mengenai pengampunan. Waktu kita katakan saya mengampuni saudara, artinya Anda tidak menuntut persyaratan lain. Apakah karena sebuah pelanggaran, apakah karena sebuah kesalahan yang kita lakukan. Tatkala kita berbicara mengenai pengampunan, tidak ada tuntutan nilai di dalamnya. Terjadi pembebasan secara tak terbatas. Jadi pengampunan memberikan kepada kita asumsi adanya anugerah. Anugerah adalah sebuah pemberian cuma-cuma, tanpa syarat. Jika saya disakiti oleh Anda atau sebaliknya saya menyakiti hati Anda, anugerah memberikan kepada kita peluang. Saya tidak akan menuntut Anda. Itu yang dimaksudkan dengan pengampunan. Saya mengampuni saudara. Saya memaafkan Anda. Artinya tidak ada persyaratan. Saya tidak perlu bercerita panjang lebar lagi tentang yang harus Anda penuhi untuk memperoleh pengampunan. Jadi anugerah memberi kepada seseorang apa yang tidak layak didapatinya. Itu artinya pengampunan. Orang itu sebenarnya tidak layak. Misalnya dia telah menyakiti hati saya, dia telah menyiksa saya, lalu satu saat saya katakan saya ampuni Anda. Sebenarnya orang itu tidak layak memperoleh pengampunan karena dia telah berlaku kasar, dia telah berlaku tidak adil. Tetapi tatkala saya mengampuninya, maka tidak ada tuntutan apapun. Dan karena itu, orang yang tidak layak memperoleh pengampunan justru diberi pengampunan. Itu makna dari anugerah. Tatkala Allah memberikan Yesus Kristus kepada seluruh dunia, itu pemberian yang tanpa syarat, bukan karena kita memenuhi syarat.
Itulah alasannya tatkala kita berbicara mengenai kata pengampunan ada kata forgiveness. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Forgiveness itu berbicara mengenai pengampunan. Dia memiliki kata give di dalam. Forgiveness. Ada kata give di dalam. Give itu berarti memberi. Ada memberi di dalamnya. Tatkala kita memberi, kita tidak meminta apapun dari orang yang kita beri pengampunan. Allah memberi kepada kita Yesus Kristus sebagai pemberian yang free. Tidak ada tuntutan apapun. Mengampuni bukan menuntut. Sekali lagi, tatkala kita mengampuni, tidak ada tuntutan. Seringkali kita sebagai manusia berkata, saya mengampuni kamu, tapi kamu harus penuhi ini lagi. Sesungguhnya bukan pengampunan lagi. Tatkala kita menuntut sesuatu dari seseorang lain. Jadi karena itu mengampuni bukan menuntut balasan yang setimpal. Mengampuni berarti menyerahkan hak untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Walaupun orang itu tidak layak untuk memperolehnya. Inilah yang Allah lakukan bagi kita ketika kita percaya kepada Kristus. Sekali lagi, inilah yang Allah telah lakukan bagi kita. Allah pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam, yang telah melakukan ini ketika kita percaya kepada Kristus. Dia telah memberikan kepada kita pengampunan. Seperti yang difirmankan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-43 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, tatkala engkau bermasalah, katakan kepada Allah, Allah ampuni aku. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara akan memperoleh pengampunan yang sepenuhnya. Jika kita percaya kepada Kristus, Allah tidak lagi menuntut kita atas dosa-dosa kita. Amin. Dan ini kebenaran yang tidak dapat ditawar-tawar. Ini menjadi pernyataan Allah dalam Alkitab, dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Allah sendiri berkata bahwa dia sendirilah yang menghapus segala pemberontakan kita. Saudara, semua manusia dikatakan dalam Alkitab telah berdosa kepada Allah. Dari segala suku bangsa kaum di seluruh dunia, dari berbagai suku dan agama di seluruh dunia, semua orang telah berdosa kepada Allah. Tetapi ingat, Allah sendiri yang turun untuk menghapus pemberontakan kita, menghapus kejahatan kita. Tetapi sekali lagi, ini melalui sebuah prosesi kematian dan kerelaan Yesus menanggung penderitaan dan mati di atas kayu salib bagi kita. Dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi tatkala Allah mengampuni kesalahan kita, saudara bisa bayangkan jauh jarak dari timur ke barat. Seperti itu Allah akan melempar dosa kita tatkala kita mengaku, Allah ampuni saya orang yang berdosa. Lalu dia membuang dosa itu seperti jauh dari timur ke barat. Orang-orang yang sekolah tahu betapa jauhnya jarak dari kutub ke kutub yang lain. Allah menggambarkan, firman Allah menggambarkan bahwa jauhnya dosa itu dijauhkan dari kita seperti timur ke barat. Artinya Allah tidak lagi mengingat-ingatnya. Tapi anehnya saudara, seringkali kita mengingat kesalahan orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Bahkan kita juga mengingat kesalahan yang bertahun-tahun terjadi. Begitu kita bertemu dengan orangnya, kita ingat dulu orang ini berbuat jahat kepada saya. Sekarang saya harus mencari jalan untuk membalas dendam. Kita selalu mengingat kesalahan sesama kita. Tetapi ingat firman Allah, Allah di atas kehidupan manusia bahkan mengampuni kita dan melupakan kesalahan dan dosa kita. Jika Allah melupakan kesalahan kita, lalu kita siapa yang tidak dapat melupakan kesalahan sesama kita? Kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan orang tua, kesalahan anak-anak kita, kesalahan sesama kita di mana kita bekerja. Ingat, Allah adalah sumber pengampunan. Yesus rela menanggung dosa kita untuk
menghapus segala kesalahan kita. Saudara yang kekasih, para pemirsa, di mana saja Anda berada, ingat, hal ini menimbulkan masalah. Tatkala kita berbicara mengenai firman Allah yang menuntut kepada kita pengampunan, hal ini menimbulkan masalah. Kita semua tahu kalau pengampunan itu sendiri tidak cukup. Kita selalu mencari alasan untuk memenuhi persyaratan. Kita dapat melihatnya dengan jelas ketika pelanggarannya sangat besar. Semakin besar pelanggaran, semakin besar juga prasyarat yang kita sarankan untuk memperoleh pengampunan. Seperti pembunuhan misalnya, seperti pemerkosaan misalnya. Tidak ada masyarakat ataupun dunia yang dapat menerima jika hakim atau Allah berkata kepada seluruh pembunuh dan pemerkosa, apakah Anda menyesal? Baik, negara mengampuni Anda bebas. Di dalam kasus-kasus seperti ini, saudara, kita dapat melihat bahwa walaupun korban mungkin memiliki hati yang mau mengampuni, negara tidak dapat mengabaikan keadilan. Demikian juga halnya dengan keadilan Allah. Semua dosa itu serius. Tidak ada dosa yang tidak serius. Karena dosa melawan Allah. Kemuliaannya lah yang dilanggar ketika kita mengabaikan atau melawan atau menghina atau menghujat Allah. Keadilannya tidak mengizinkannya membebaskan kita, seperti halnya hakim tidak dapat membatalkan utang penjahat kepada masyarakat. Kemuliaan Tuhan yang telah dilanggar oleh dosa kita harus dipulihkan di dalam keadilan, sehingga kemuliaannya bersinar semakin terang. Jikalau penjahat seperti kita, saudara, dibebaskan dan diampuni, harus ada pernyataan dramatis bahwa kemuliaan Allah telah ditegakkan meskipun orang-orang yang pernah menghujatnya dibebaskan. Inilah alasannya mengapa Yesus menderita dan mati bagi saya dan Anda. Di dalam Dialah dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan yang Kristus kerjakan bagi kita atas mandat Bapanya adalah pengampunan dosa-dosa kita. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Pengampunan tidak menuntut pembayaran. Sekali lagi saya ulang pernyataan yang luar biasa ini. Pengampunan tidak menuntut pembayaran apapun dari kita. Sebab apa? Sebab Kristus telah mengerjakannya dengan sempurna dan lengkap bagi kita. Seluruh ketaatan kita, sekali lagi, seluruh ketaatan kita yang menuntut pengorbanan merupakan buah, bukan akar dari pengampunan yang kita terima. Jadi ketaatan kita kepada Yesus setelah kita memperoleh pengampunannya bukan lagi syarat untuk memperoleh pengampunan dosa, melainkan karena kita telah diampuni, kita telah ditebus, dibayar dengan harga yang lunas, kita dijadikan anak-anak Allah. Di dalam karya Kristus di atas kayu salib ini, kita telah berubah status dari orang-orang yang dimurkai kepada orang-orang yang dikasihi. Kita berubah status dari orang-orang yang jauh dari Allah dulunya, tapi sekarang sudah menjadi dekat kepadanya. Haleluya, ini kebenaran yang sungguh luar biasa, yang memberikan kepada kita penghiburan dan peneguhan yang tidak ada taranya. Karena itu, pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, inilah yang Alkitab katakan tentang kata anugerah, grace, anugerah. Sangat besar anugerahnya kepada kita. Tetapi pengampunan bagi kita ini dibayar dengan nyawa.
yaitu nyawa Kristus sendiri. Jadi tatkala dia rela menerima penderitaan, dia rela menanggung penderitaan, dia disalibkan, kemudian dia mati di atas kayu salib. Dia telah membayar semuanya dengan nyawanya. Sekali lagi, dengan nyawa Yesus, dia telah membayar saudara dan saya. Karena itulah kita menyebutnya keadilan. Itulah keadilan Allah. Sebab apa? Allah melihat kepada anaknya Yesus Kristus yang Maha Kudus. Kepada kita, dia hanya melihat dosa. Tetapi Allah itu adil. Dan dia telah mengutus anaknya untuk menanggung semua pelanggaran kita. Jadi betapa indahnya berita bahwa Allah tidak lagi menuntut kita atas pelanggaran-pelanggaran kita. Haleluya. Jadi sekali lagi, Allah tidak lagi menuntut kita karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan betapa indahnya Yesus Kristus yang oleh dan atau dalam darahnya benar-benar telah membenarkan kita dengan semua tindakan Allah yang luar biasa ini. Jadi pemirsa yang saya kasihi, di dalam Yesus Allah telah mengampuni dosa kita. Haleluya. Kita yang telah menerima pengampunan tanpa batas dari Allah oleh darah Yesus wajib mengampuni orang yang menyakiti kita, wajib mengampuni orang yang mengecewakan kita, wajib mengampuni orang yang mengkhianati kita. Firman Allah berkata, ampunilah sesamamu, sama seperti Bapamu yang di surga telah mengampuni kamu. Yesus telah menderita, disalibkan, dan mati untuk membayar semua dosa kita. Jangan lagi menuntut balas dan dendam kepada sesamamu. Berilah pengampunan, karena engkau telah diampuni dan engkau adalah anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa semesta langit, yang telah mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan menderita di salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami menjadi orang-orang yang telah dipilih untuk hidup dalam pengampunan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom pemirsa, dan saya berterima kasih. Harap pada kesempatan yang lain kita akan bertemu kembali untuk belajar dari firman Tuhan yang meneguhkan kita menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Shalom.